Oke, kali ini kita akan bahas sesuatu yang kayaknya sepele tapi penting banget buat para orang tua, ruang popok pada bayi. Yuk kita kupas tuntas biar lebih paham. Ya kan? Sering banget kita dengar atau mungkin kita sendiri mikir, ah cuma merah-merah sedikit, biasalah itu. Walaupun umum terjadi, anggapan ini justru bisa jadi awal dari masalah yang lebih serius loh. Nah, ini nih pertanyaan kuncinya. Terus, gimana kalau kita cuekin aja? Kalau kita mikir, nanti juga sembuh sendiri. Ternyata akibatnya bisa jauh lebih parah dari yang kita bayangkan. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Gimana sih ruam yang kelihatannya enteng itu bisa makin parah? Prosesnya itu nggak langsung jebret jadi parah, tapi ada tahapannya. Dan ini yang harus kita waspadai. Oke, lihat ya, awalnya itu cuma tahap 1, kemerahan ringan. Gampang banget kan diabaikan? Nah, kalau dibiarin, ini bakal naik level ke tahap 2. Kulitnya mulai iritasi, lecet, dan rasanya perih banget buat si kecil. Dan puncaknya, tahap 3. Ini nih yang paling ngeri, bisa sampai jadi luka terbuka. Dan kita pasti notice deh perbedaannya. Bayi jadi jauh lebih rewel dari biasanya. Disentuh sedikit aja, apalagi pas ganti popok, wah nangisnya bisa kejir. Itu sinyal yang jelas banget kalau dia lagi kesakitan. Itulah cara mereka ngomong sama kita. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. Luka terbuka akibat ruang popok itu bukan cuma sekedar luka biasa loh. Itu ibaratnya kita membuka gerbang lebar-lebar untuk bahaya yang lebih besar masuk. Iya, ini dia. Bahaya yang sesungguhnya itu bukan ruamnya, tapi apa yang bisa terjadi setelah itu. Luka itu jadi semacam jalan tol buat kuman masuk. Dan ini yang sering banget kita nggak sadari. Jadi gampangnya gini, luka yang terbuka itu jadi pintu masuk buat bakteri dan jamur. Begitu mereka berhasil masuk, ya terjadilah infeksi. Nah kalau sudah infeksi, kondisi kulit si kecil yang tadinya cuma merah, sekarang jadi jauh lebih parah dan ngobatinnya pun jadi lebih susah. Dan kutipan ini benar-benar jelek banget. Kita harus ingat, bayi itu nggak bisa ngomong, Bunda, ini perih. Mereka nggak bisa bilang, Ayah, ini sakit. Satu-satunya cara mereka berkomunikasi ya cuma lewat tangisan. Jadi tangisan itu adalah alarm buat kita. Oke, setelah dengerin bahayanya, jangan langsung panik dulu. Tenang, karena solusinya itu sebetulnya simple banget dan super efektif asal kita lakukan sejak awal. Yuk kita lihat caranya. Cuma ada 3 pilar utamanya. Pertama, rajin-rajin ganti popok. Jangan biarin kelamaan lembab. Kedua, pas mau ganti popok, pastiin area itu benar-benar kering ya. Boleh diangin-anginin dulu sebentar. Dan yang ketiga, ini penting banget. Pakai krim pelindung yang tepat buat bikin semacam benteng di kulit si kecil. Jadi, kunci dari semua ini apa? Pencegahan dini. Begitu Anda lihat ada tanda kemerahan sedikit aja, langsung bertindak. Jangan pakai prinsip, nanti juga hilang sendiri. Itu pemikiran yang keliru. Coba deh, ingat aja kalimat ini baik-baik. Anggap ini sebagai pengingat utama kita. Ruam kecil yang kita lihat hari ini bisa banget jadi masalah besar yang menyakitkan buat si kecil besok kalau kita cuekin. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan sederhana, tapi penting. Coba deh, luangkan waktu sebentar setelah ini. Sudah cek kondisi si kecil hari ini? Perhatian kecil kita hari ini bisa mencegah masalah besar besok.